Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Odi dengan NPM 1817041037. Di sini saya merupakan mahasiswa jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan menjelaskan tentang hasil penelitian saya dengan judul pembuatan bata zeokramik sebagai material absorben dengan variasi pemanasan pada suhu 800 derajat Celcius dan 1000 derajat Celcius. Adapun rumusan masalah pada penelitian saya yaitu bagaimana pengaruh variasi komposisi bahan terhadap sifat fisis dan mekanis bata zeokramik. Yang kedua, bagaimana pengaruh dari suhu pembakaran terhadap sifat fisis dan mekanis pada bata zeokramik, kemudian bagaimana pengaruh penambahan zeolit dan fly ash terhadap komposisi kimia yang terbentuk pada bata zeokramik, itu menggunakan karakterisasi X-ray fluorescence atau XRF, dan bagaimana pengaruh penambahan zeolit dan fly ash terhadap morfologi bata zeokramik menggunakan karakterisasi scanning electron microscopy, energi dispersive spectroscopy, atau SEM-EDS. Nah, kemudian ada pun tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengetahui pengaruh variasi komposisi bahan terhadap sifat fisis dan mekanis bata zeokramik. Kemudian, mengetahui pengaruh sifat pemanasan terhadap sifat fisis dan mekanis pada bata zeokramik. Yang ketiga, mengetahui pengaruh penambahan zeolit dan fly ash terhadap komposisi kimia yang terbentuk pada bata zeokramik menggunakan karakterisasi X-ray fluorescence. Kemudian, mengetahui pengaruh zeolit dan fly ash terhadap morfologi bata zeokramik menggunakan karakterisasi SEM-EDS. Nah, lanjut bab 4, hasil dan pembahasan, di mana ini merupakan bata zeokramik mentah, sampel yang sudah jadi dari bata zeokramik mentah saya. Kemudian ini merupakan bentuk dari bata zeokramik setelah di oven pada pemanasan 1120 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian ini merupakan hasil bata zeokramik itu setelah dipanaskan pada suhu 800 derajat Celcius dan 1000 derajat Celcius. Nah, yang pertama adalah hasil dari uji sifat fisis, yaitu hasil uji sifat fisis pada penelitian saya itu yang pertama adalah massa jenis, porositas, dan absorpsi. Yang pertama adalah massa jenis. Nah, menurut pada tabel dari hasil uji massa jenis pada batu keramik saya, di mana sampel K1800 itu mendapatkan massa jenis 1,21 gram per centimeter kubik, kemudian K2800 itu sama dengan 1,18 gram per centimeter kubik, K3800 1,15 gram per centimeter kubik, K4800 itu 1,14 gram per centimeter kubik, K5800 itu sama dengan 1,081 gram per centimeter kubik, dan K6800 itu 1,08 gram per centimeter kubik. Kemudian pada K1000 itu mendapatkan massa jenis 1,39 gram per centimeter kubik, kemudian K2000 pada massa jenis 1,253 gram per centimeter kubik, K3000 itu 1,254 gram per centimeter kubik, K4000 itu 1,2 gram per centimeter kubik, K5000 itu 1,092 gram per centimeter kubik, dan K6 1000 itu 1,09 gram per centimeter kubik. Nah, jadi pada tabel 41, nilai massa jenis tertinggi itu didapat pada komposisi K1000 itu sebesar 1,39 gram per centimeter kubik, dan yang terendah pada komposisi K6 itu sebesar 1,08 gram per centimeter kubik. Kemudian porositas. Nah, jadi dari tabel ini, pada tabel ini merupakan hasil dari uji porositas beta zeokramik yang saya buat, di mana pada tabel 4.2 ini nilai porositas tinggi itu terdapat pada komposisi K6800 itu sebesar 0,448%, dan yang terendah itu pada komposisi K1000 sebanyak 0,32%. Nah, kemudian absorpsi, di mana pada tabel 4.3 ini merupakan hasil dari uji absorpsi bata zeokramik, di mana pada tabel 4.3 ini nilai absorpsi tertinggi itu terdapat pada komposisi K6800 sebesar 0,42%, dan nilai absorpsi terkecil terdapat pada komposisi K1000 itu sebesar 0,23%. Nah, kemudian saya mendapatkan hasil uji sifat mekanis yaitu berupa kuat tekan, di mana pada tabel 4.4 hasil uji kuat tekan bata zeokramik itu nilai kuat tekan tertinggi terdapat pada komposisi K1000
1000 itu sebesar 4,048 megapascal dan nilai kuat tekan terendah pada komposisi K6000 itu sebesar 0,82 megapascal. Nah, selanjutnya adalah hasil karakterisasi, di mana yang pertama adalah karakterisasi XRF pada bata zeokramik, di mana pada tabel 4.5 ini hasil XRF sampel itu pada komposisi K1000, K1000 dan K6000. Ini merupakan hasil dari nilai kuat tekan tertinggi dan terendah, di mana K1 pada K1000 itu mendapatkan kuat tekan tertinggi dan juga K6000 itu mendapatkan eh, kuat tekan terendah. Maka dari itu, pada hasil karakterisasi ini menggunakan sampel dengan hasil dari kuat tekan tertinggi dan juga terendah, yaitu K1000 dan K6000. Nah, pada tabel 4.5 ini menunjukkan hasil XRF di mana sampel bata zeokramik pada komposisi sampel K1000 dan K6000 itu dapat dilihat bahwa komposisi kimia pada kedua sampel bata zeokramik itu didominasi oleh senyawa SiO2 dan Al2O3. Nah, di mana pada sampel K1000 itu kadar SiO2 dan juga Al2O3 itu masing-masing yaitu sebesar 67,383% itu pada SiO2 dan juga Al2O3 itu sebesar 12,6%. Nah, sedangkan pada sampel K6000 itu kadar pada SiO2 dan Al2O3 itu sebesar 44,949% dan juga 14,428%. Nah, adapun senyawa lain yang terdapat dan mempunyai kadar yang besar pada komposisi K6000 ini, yaitu pada Fe2O3 dan Ca dengan kadar sebesar 18,826% dan 16,53%. Nah, kemudian hasil karakterisasi SEM EDS pada bata zeokramik, di mana hasil analisis SEM itu menunjukkan yang pertama adalah yang gambar pada gambar 4.1 yang A itu merupakan hasil analisis SEM sampel K1000 dengan suhu 1000 derajat Celcius itu dengan perbesaran 5000 dan juga yang B merupakan hasil analisis sampel K6000 dengan perbesaran 1000. Nah, di mana kita bisa lihat bahwa gambar ini, pada gambar A dan B itu menunjukkan banyaknya pori-pori, di mana banyak yang pori-pori itu terdapat pada sampel K6000. Jelas, di mana pada gambar tersebut menjelaskan bahwa dengan semakin banyaknya kandungan zeolit, itu juga akan mempengaruhi dari banyaknya pori tersebut. Kenapa? Karena menurut Abdullah dan juga kawan-kawan, bahwasannya dengan penambahan zeolit itu dengan suhu yang tinggi pada suhu di atas 1000 dan juga di atas 1000 derajat Celcius itu akan eh, mengaktifkan yang namanya suhu autentifikasi, di mana suhu leleh yang terdapat pada zeolit tersebut, di mana zeolit pada suhu dengan suhu tinggi tersebut yaitu 1000 dan di atas 1000 derajat Celcius itu akan mengisi pori-pori pada bata daripada sampel yang kita buat. Alhasil dari gambar A ini, di mana dengan zeolit yang lebih banyak sekitar 90% dibandingkan dengan suhu B, dibandingkan dengan sampel gambar pada B, yaitu dengan sampel dengan kandungan zeolitnya 45%, itu mendapatkan kandungan dengan zeolit yang lebih sedikit, itu ternyata mempengaruhi dari sampel itu sendiri. Sehingga wajar pada gambar A ini mendapatkan nilai kuat tekan tertinggi karena pori-pori sangat terlihat lebih kecil ya, dan juga dibandingkan dengan B yang mana pori-pori terlihat sangat banyak dan lebih luas. Nah, kemudian hasil EDS pada bata zeokramik, di mana pada gambar 4.2 ini yang A sama saja yaitu hasil EDS pada sampel K1000 dengan perbesaran 5000 dan juga sampel dan B merupakan hasil EDS dari sampel K6000 dengan perbesaran 5000. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan banyaknya kandungan zeolit dan juga fly ash, di mana kandungan pada gambar A ini SiO2 dan juga Al2O3 kita lihat mempunyai nilai tadi pada hasil XRF itu mendapatkan nilai yang lebih mempunyai nilai yang lebih besar, di mana bisa kita lihat pada gambar ini, di sini nilai
atau unsur dari Si sendiri dan Al2 beserta juga dengan unsur oksigen itu sangat merata, sehingga dari Si sendiri, dari kandungan pada zeolit sendiri itu secara merata mengisi ruang-ruang kosong atau juga pori-pori yang terdapat pada sampel, sehingga mendapatkan hasil kotekan yang lebih baik. Sementara pada kandungan ini, pada gambar B itu mendapatkan Si yang lebih sedikit dengan Al yang kita lihat bisa lebih banyak ditambah dengan kandungan karbon dan juga kalsium yang lebih banyak juga, dengan kandungan dari besi itu juga sendiri, unsur besi juga yang banyak, sehingga pada sampel ini dengan kandungan zeol yang lebih sedikit, sudah dijelaskan sebelumnya, menyebabkan pori-pori yang lebih banyak. Nah, kemudian selanjutnya adalah spektrum EDS, di mana pada hasil ini, pada gambar A dan B, di mana gambar A yaitu spektrum EDS sampel K1 1000 dengan perbesaran 5000, dan yang gambar B itu spektrum EDS sampel K6 1000 dengan perbesaran 5000. Nah, di mana pada hasil karakterisasi ini nilai XRF, di mana nilai spektrum EDS-nya jelas ya, bahwa karena kandungan zion yang lebih banyak, jadi Si benar, yaitu mendapatkan kandungan yang lebih banyak, dan juga Al juga mendapatkan pada spektrum juga jelas ya, karena kandungannya lebih banyak, jadi spektrumnya juga mendapatkan nilai yang lebih banyak. Kemudian oksigennya itu sendiri, kemudian di sini karena apa namanya, dengan penambahan fly ash yang lebih banyak dengan kandungan S yang lebih kecil, benar juga pada gambar B juga dengan sampel K6 1000 itu mendapatkan nilai oksigen yang lebih banyak dengan kandungan Si yang lebih sedikit, dengan Al juga yang lebih sedikit, dengan kandungan Ca dan Fe lebih banyak dibandingkan dengan pada sampel A atau pada sampel K1 1000. Nah, jadi melalui dari hasil spektrum ini, di mana EDS pada gambar 4.3 yang tadi di atas ini, itu ditunjukkan unsur terbanyak pada sampel K1 1000 adalah unsur Si dengan kadar sebanyak 29,79%. Nah, jadi unsur O sebanyak 62,95%, kemudian unsur Al itu sebanyak 0,35%, dan unsur Ca sebanyak 15,3%. Nah, sedangkan pada sampel K6000, kadar unsur Si itu diperoleh sebesar 12,66%, di mana unsur O itu sebenarnya 54,78%. Nah, jadi unsur Al sebesar 8,07%, unsur C sebesar 17,34%, dan unsur Fe itu sebesar 9,81%. Hasil ini sejalan dengan karakterisasi XRF sampel bata zeokeramik pada tabel 4.7, bahwa kandungan senyawa dominan pada sampel bata zeokeramik merupakan SiO2. Oke, jadi dari kesimpulan pada penelitian kali ini, yang pertama adalah variasi komposisi sangat mempengaruhi hasil dari uji sifat fisik dan mekanis pada bata zeokeramik, di mana dengan penambahan zeolit dan fly ash pada sampel K1 1000 itu dengan jumlah masing-masing bahan 90% dan 5%, mendapatkan nilai massa jenis tertinggi sebesar 1,39 gram per cm kubik. Nah, nilai porositas terendah itu sebesar 0,32%, nilai absorpsi terendah sebesar 0,23%, dan serta nilai kuat tekan tertinggi sebesar 4,048 megapascal. Nah, sementara penambahan zeolit dan fly ash sampel K6800 itu dengan jumlah masing-masing bahan 45% dan 45% itu mendapatkan nilai massa jenis terendah sebesar 1,08 gram per cm kubik, dengan nilai porositas tertinggi sebesar 0,448%, dan nilai absorpsi tertinggi sebesar 0,42%, dan serta nilai kuat tekan terendah sebesar 0,82 megapascal. Nah, pada kesimpulan yang kedua, yaitu pada suhu pemanasan dapat mempengaruhi hasil juga dari uji sifat fisik dan mekanis pada bata zeokeramik, di mana hasil uji sifat fisik sampel bata zeokeramik dengan suhu pemanasan 1000 derajat Celcius itu dengan penambahan zeolit dan fly ash masing-masing bahan 90% dan 5% itu memperoleh nilai massa jenis tertinggi sebesar 1,39 gram per cm kubik. Nah, jadi nilai porositas terendah sebesar 0,32% dan nilai absorpsi terendah sebesar 0,23% dibandingkan pada sampel bata zeokeramik pada suhu pemanasan
800 derajat Celcius dengan penambahan zeolit dan fly ash itu masing-masing bahan 45% dan 45%. Itu memperoleh nilai massa jenis terendah sebesar 1,08 gram per cm kubik, nilai porositas tertinggi itu sebesar 0,448% dan nilai absorpsi terbesar sebesar 0,42%. Nah, pada hasil uji sifat mekanis, sampel bata geokeramik dengan suhu pemanasan 1000 derajat Celcius itu memperoleh nilai kuat tekan yang lebih tinggi. Nah, dan juga terendah itu sebesar 4,048 megapascal dengan penambahan zeolit dan fly ash masing-masing bahan, di mana bahan tersebut yaitu merupakan 90%, 5%, dan 0,82 megapascal itu dengan penambah zeolit dan fly ash masing-masing bahan 45% dan 45%. Nah, yang ketiga yaitu hasil dari karakterisasi XRF bata zeokeramik dengan penambahan zeolit dan fly ash pada sampel K1000 itu dengan jumlah masing-masing bahan 90% dan 5% menunjukkan bahwa komposisi kimia itu didominasi oleh senyawa SiO2 dan Al2O3 yaitu sebesar 67,383% dan 12,6%. Nah, sedangkan dengan penambahan zeolit dan fly ash, sampel K6000 dengan jumlah masing-masing bahan yaitu 45% dan 45% menunjukkan bahwa sampel bata zeokeramik didominasi oleh senyawa SiO2 dan Al2O3 yaitu sebesar 44,949% dan 14,428%, di mana dengan tambahan kandungan Fe2O3 dan CaO itu yaitu sebesar 18,829% dan 16,53%. Kemudian yang terakhir adalah hasil karakterisasi SEM-EDS data zeokeramik pada sampel K1000 dengan kandungan zool dan fly ash masing-masing 90 dan 5%. Itu terlihat morfologi partikel yang rapat dan sedikitnya pori-pori yang terlihat dengan unsur yang mendominasi dan dalam jumlah yang banyak, yaitu Si-nya itu 29,79% dan Al itu 10,35%, itu menyebar merata jika dibandingkan dengan sampel K6000 dengan kandungan zeolit dan fly ash masing-masing berjumlah sebesar 45%. Nah, terlihat morfologi partikel yang sangat renggang dengan pori-pori yang terlihat lebih banyak dengan unsur Si 12,66% dan Al sama dengan 8,07%. Nah, jadi saran pada penelitian ini, jadi pada saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan bahan dan variasi komposisi yang berbeda dari penelitian ini, mungkin bisa dapat menggunakan bentonit dan juga lain sebagainya untuk mendapatkan kualitas bata zeokeramik yang lebih baik lagi. Serta juga disarankan mungkin dapat menggunakan mesin cetak bata untuk mendapatkan hasil yang lebih kuat dan padat jika dibandingkan secara manual dengan tangan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dan juga penjelasan dari hasil penelitian saya. Semoga bermanfaat buat kalian dan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.